Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Hingga saat ini kita masih dikaruniakan sehat walafiat. Kita masih bisa tersenyum indah menyambut udara rahmat pagi 25 Ramadan. Kalau kita melihat fenomena alam sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antara tanda Lailatul Qadar itu adalah tidak ada angin yang berhembus. Kemudian pada malam harinya langit terlihat bersih tanpa awan, tidak ada angin. Kemudian suasananya tenang. Mungkin saja tadi malam itu adalah Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ketika Lailatul Qadar terjadi, kita sedang tahajud, kita sedang sholat, kita sedang berkata sesuatu yang baik atau yang mulia. Sehingga kata Allah sendiri, Lailatul Qadar itu adalah khairun min alfi syahr. Apapun yang kita lakukan yang baik-baik itu akan dilipat gandakan menjadi 1000 bulan. Kalau tadi malam kita mengatakan alif lam mim, sama artinya kita mengulang-ulang alif lam mim selama 83 tahun lebih. Inilah cara kita memperpanjang usia kita, menyamai usia umat-umat terdahulu. Karena secara matematis umat terdahulu itu lebih diuntungkan kalau dari sisi panjang umur. Contohnya Nabi Nuh alaihi salam berdakwah saja nih, berdakwah menyebarkan Islam itu 950 tahun. 950 tahun dia hidup untuk berdakwah. Kalau kita umur umat Nabi ini, kata Nabi sendiri mengatakan umur umatku baina sittin was sab'in. Antara sittin apa berapa sittin? Udah belajar bahasa Arab. Sittin itu 60. Sab'in 70. Jadi umur umat Muhammadnya antara 60 sampai 70 tahun saja. Maka Nabi katakan, ya Rabb, bagaimana caranya umatku bisa meraih pahala yang banyak sementara umurnya pendek-pendek? Kalau umat terdahulu panjang-panjang umurnya, sehingga mereka punya kesempatan yang panjang untuk mendulang pahala, mendulang kebaikan di umurnya yang panjang itu. Apa kata Allah? Tenang Muhammad, walaupun umur umatmu pendek-pendek, aku berikan kepadamu satu malam yang nilainya khairun min alfi syahr. Bukan sama dengan 1000 bulan, tetapi lebih daripada 1000 bulan. Lebih itu ya terserah Allah. Apakah 2000 bulan, apakah 1 juta bulan, itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah katakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat sesuai kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi istimewanya umat Muhammad ini khusus diberikan kepada umat Muhammad Lailatul Qadar. Ramadan juga hanya umat Muhammad yang diberikan Ramadan. Ya. Nah, jadi Ramadan secara umum ini bulan berkah, bulan kebaikan, ya. Maka jangan kita sia-siakan dari hari pertama sampai hari terakhir Ramadan ini harus kita semakin meningkatkan amaliyah kita. Ya. Termasuklah apa yang kita lakukan pada pagi ini, kita sedang mengamalkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ya, yusbihu ala kulli salamai min ahadikum shadaqatan. Setiap pagi pada setiap persendian kalian ada sedekahnya. Setiap sendi kita ini. Ada yang sudah ngitung berapa sendi tubuh kita ini?
Nah, berapa? Jumlah hari dalam satu tahun berapa? Iya, 356 atau 360 lah, taruhlah begitu ya. Jumlah sendi kita ini 360. Maka setiap pagi Allah minta sedekahnya setiap sendi tubuh kita ini. Maka dengan 2 rakaat duha kita sudah dihitung, sudah disebut bersedekah kepada sendi-sendi tubuh kita. Maka siapa yang sholat 2 rakaat, dia sudah bersedekah sejumlah sendi tubuhnya. Maka kalau hendak duha berarti kita ngutang dong setiap hari ini. Ya. Jadi sekurang-kurangnya semalas-malasmu sempatkan dirimu untuk sholat duha di sekolah ini. Gunakan keluar main pertama sekedar 2 rakaat. Maka sebagai bentuk hasil pesantren kilat ini, besok Pak Guru Panto, ada ndak yang sholat duha ke musola di waktu luang kalian? Ya. Jadi setiap hari, setiap pagi 360 sendi kita ini wajib disodakohkan. Dan dengan sodakoh 2 rakaat itu kita sudah disebut bersodakoh untuk seluruh sendi tubuh kita. Ini fadilah pertama, sholat duha. Yang kedua, siapa yang sholat duha itu akan mendapatkan dibukakan pintu rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah ya bena Adam. Ini hadis. Ya bena Adam, hadis qudsi ya. Wahai anak Adam. Jadi kita ini sebut dengan anak Adam. Karena Adam yang diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian punya keturunan ya. Dari Adam dan Hawa itu punyalah anak Qabil Habil, terus berkembang biak sampailah kepada kita saat ini lahir ya. Maka kita semuanya dari Adam sampai penutup ya, sampai akhir kehidupan ini disebut dengan anak Adam. Ya bena Adam, wahai anak Adam, irka'li min awwalin nahar, rukuklah kepadaku, solatlah kepadaku, solatlah untukku, kata Allah ya, karena Allah Subhanahu wa taala min awwalin nahar, dari awal siang. Awal siang itu maksudnya waktu duha. Kapan waktu duha mulai masuk? Ketika inda irtifa'is syamsi, ketika matahari sudah mulai naik dari tempat terbitnya. Begitu matahari naik dari tempat terbitnya, sepenggalahan sudah masuk waktu duha. Sampai kapan duha itu? Sebelum istiwa. Apa istiwa? Sebelum matahari berada di tengah-tengah langit. Jadi sebelum di tengah-tengah langit masih waktu duha. Jadi keluar main kedua itu masih waktu duha sebenarnya. Jadi sempatkanlah diri ya. Nah, siapa yang sholat 4 rakaatin, sholat duha 4 rakaat, maka kata Allah dalam hadis qudsi ini, akfika ajrahu, aku akan mencukupimu di akhir hari. Jadi kita akan dicukupkan sampai sore hari, rezeki kita akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang mau hidup cukup, beda cukup dengan kaya ya. Karena kaya belum tentu cukup, tapi kalau cukup sudah pasti kaya. Kata Imam Ghazali, yang namanya kaya itu adalah ginan nafs, orang yang kaya hati. Orang kaya itu bukan yang banyak uang, bukan yang banyak harta, tapi orang kaya itu orang yang merasa cukup, hatinya itu tidak mencari yang lain. Nah, ini namanya kaya yang sesungguhnya ya. Percuma kita punya mobil 5, rumah 5 ya. Kemudian kita investasi di sana sini, tetapi hati kita masih kurang. Itu bukan orang kaya itu.
tapi dia adalah orang miskin, ya. Orang kaya itu adalah ginan nafsi. Nah, siapa yang rajin sholat duha, maka dia akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebutuhannya. Ya. Nah, anak-anakku semua, kalian ini akan menjadi bapak-bapak, jadi ibu-ibu, pasti itu. Dan saya yakin, ya, saya yakin kalian semua ingin menikah itu. Tapi pada waktunya, ya, pada waktunya. Jangan sekarang. Sekarang kalian masih sekolah, ya. Nah, sebelum ke jenjang pernikahan itu, kalian harus sudah pikirkan dengan matang apa yang kalian akan berikan makan istrimu kalau kamu nikah. Kalau dia minta perhiasan, bisa enggak kamu belikan dia? Jangan sampai dia minta kamu enggak punya apa-apa, akhirnya maaf, maling demi sang istri tercinta. Nah, ini namanya cinta buta, ya, cinta buta. Karena cintanya kepada istrinya, segala cara dihalalkannya demi memenuhi keinginan istri. Nauzubillahi min zalik. Jadi anak-anakku semua, mari pintu-pintu rezeki Allah itu kalian sudah pahami dulu sebelum menikah. Nah, salah satu pintu rezeki itu adalah sholat duha. Jadi siapa yang sholat duha 4 rakaat, ini kata Allah dalam hadis kudusi, ya bena Adam, wahai anak Adam, irka'li min awwalin nahar 4 rakaatin. Rukuklah untukku karena aku, sholatlah karenaku di awal nahar, di awal siang, 4 rakaatin. Maka tadi Pak Guru suruh 4 rakaat. Ya, apa balasannya? Akfika ajrahu, aku sempurnakan untukmu balasanmu. Artinya kebutuhan kita akan dicukupkan, ya. Ada juga riwayat lain, apalagi kalian mampu 6 sampai 12 rakaat. Siapa yang mampu 12 rakaat, banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga. Nah, jadi kita tidak hanya hidup sekarang, ya. Jangan hanya mengejar kebahagiaan dunia, lupa kebahagiaan akhirat. Di akhirat itu kita akan abadi, khalidina fiha abada, yang tidak ada akhirnya. Kalau sekarang di dunia kan kita pasti punya akhir. Kalian bajang seperti ini pasti ada akhirnya. Kapan disebut tua? Kapan disebut bapak? Kalau sudah menikah, punya anak, bapak. Punya anakmu, punya anak, papu namamu. Anakmu punya balo, pelot, kan? Mati. Jadi oleh karena itu, ya, pendidikan semacam ini sangat berharga. Sangat penting, ya, penting, ya. Maka seperti yang Pak Guru bilang di waktu tahajud tadi itu, kalian beruntung dipilih oleh siapa? Siapa yang pilih kalian? Allah, betul jawabannya itu, ya. Bukan Pak Rosi, bukan Pak Kepala, bukan saya, bukan Umma, bukan guru agama, bukan, tapi Allah yang pilih kalian, ya. Coba dari sekian ratus ribuan, ya, siswa SMA 6, 1000 sekian yang tertarik ikut, yang Allah pilih kalian ini. Alhamdulillah. Jadi kalian kenal apa itu duha, kalian kenal apa itu tahajud, kalian kenal apa itu sahur, kalian kenal apa itu, mungkin selama ini kalian kenal sahur itu hanya makan, ya. Sahur itu kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang bangun istighfar di waktu sahur ini, ya, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mulai nanti malam bangun sahur jangan langsung ambil nasi, wudhu dulu, 2 rakaat dulu, baru astaghfirullah rabbal baraya
istighfar. Ya. Wabil asharihum yastaghfirun. Banyak redaksinya itu. Ada yang mengatakan wal mustaghfirin nabil ashar, ada yang wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang takwa itu di waktu sahur dia istighfar kerjaannya. Ya, jadi jangan sahur langsung nasi, langsung kurma, langsung tidak. Jadi Allah dulu ingat astagfirullah, 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 astagfirullah. Doakan orang tua kita. Ya. Sahur itu sunnah diakhirkan menjelang terahim itu, menjelang imsak itu. Ini gimana ndak lapar puasa, jam 3 dia sahur. Ya, begitu bangun-bangun langsung lapar ya. Jadi orang sahur itu sunnah akhir-akhir. Ya, di takhirus sahur itu sunnah. Tapi kalau berbuka sunnah segera. Tapi jangan sebelum azan. Oh segera katanya suruh segera. Bukan segera sebelum azan. Begitu azan langsung. Jangan bilang oh masih kuat saya nanti dah. Itu orang sombong itu. Sudah dihalalkan oleh Allah, sengaja diundur-undur. Ini tidak bagus. Kalau disuruh segera, segera. Jangan bilang wah teman lapar masih itu kuat. Itu orang sombong. Sudah Allah halalkan, Allah berikan izin untuk makan minum, tidak mau diterima. Nanti ketika dilarang, sudah imsak, masih aja dia ngagi gitu kan, azan masih dia bersuap. Nah ini tidak baik juga, tidak boleh juga. Ya. Nah, terakhir, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang puasa itu ada 2 kebahagiaan besar, ada 2 kenikmatan besar diberikan pada orang yang puasa. Yang pertama, farhatan inda iftarihi, kebahagiaan, kenikmatan ketika berbuka. Senang tak ketika waktu berbuka itu? Oi, senang ya, senang sekali ya. Yang kedua, wa farhatan inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika berjumpa Allah. Jadi nanti di surga, di akhirat kita akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya bagaimana caranya ya. Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis, beda dengan yang baharu. Yang jelas perjumpaan dengan Allah itu benar. Mana dalilnya? Kalian baca Al-Kahfi ayat terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, 2 caranya. Pertama, falyamal 'amalan shalihan. Lakukan amal-amal soleh, lakukan kebaikan-kebaikan. Lakukan yang bermanfaat. Yang bermanfaat bukan hanya untuk diri kita, tapi manfaat juga untuk orang lain. Sehingga Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagus-bagus manusia itu yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Yang kedua, caranya supaya bisa berjumpa Allah, dua-duanya tidak bisa dipisah. Ini satu paket. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekutu